Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, how are you? I hope that all of you are good today. So today we are going to learn about science on chapter 3 part D, that is about what is seed dispersal. Jadi yang ditanyakan, apa sih arti dari penyebaran benih? Apa maksud dari penyebaran benih? Okay. Now look at this. We have a tree. The name of the tree is Flame of the Forest. What would happen if all the seeds of this flame of the forest tree were to drop to the ground beneath it? Jadi apa yang akan terjadi jika semua benihnya dari pohon ini jatuh ke tanah tepat di bawah pohon ini. Jadi dia punya benih nih, ya. Benih-benihnya yang di dalam fruitnya ini fruitnya, containing seeds. Jadi buah-buahannya ini mengandung benih. Terus ternyata benih-benihnya itu malah jatuh tepat di bawah pohon-pohon itu. Nah, apa yang akan terjadi dengan benih-benihnya? Now look at the paragraph. If all seeds landed on the ground beneath the parent plant, overcrowding would occur. Jadi kita bahas dulu tentang parent plant, arti dari parent plant. Parent plant in Indonesia is tanaman induk. Oke, tanaman induk itu artinya induk, tahu induk ya? Induk itu sama kayak orang tuamu kan? Nah, orang tuamu itu disebut induk. Oke. Nah, di tanaman ini yang disebut induk adalah tanaman yang telah menghasilkan benih. Contoh di sini adalah pohon dari flame ini, flame of the forest. Ya, tanaman dari flame of the forest itu adalah tanaman induk. Ya, karena dia sudah bisa menghasilkan benih. Kita artikan sekarang. Jika semua tanaman benih jatuh ke tanah, tepat di bawah tanaman induk, kepadatan yang berlebih akan timbul. Apa itu kepadatan yang berlebih? Apa itu overcrowding? Apa maksud dari kepadatan yang berlebih? Kepadatan yang berlebih itu maksudnya jadi nanti benih-benihnya kan jatuh tuh ke bawah, semua benihnya, ya. Semua benihnya akan jatuh tepat di bawah tanaman induk. Nah, nanti tanaman induk, nanti benih-benihnya kan tumbuh tuh. Nah, karena dia tumbuh dengan jumlah yang sangat banyak dan saling berdekatan, dempet satu sama lain, nah itulah yang disebut padat. Banyak sekali orangnya dan dia berdekatan. Itulah yang disebut dengan kepadatan yang berlebih. Kepadatan yang berlebihnya akan muncul. Terus apa dong yang akan terjadi dengan benihnya dan parent plant-nya? The young plants that germinate from the seeds would have to compete with one another and the parent plant for water, light, and space. Jadi tanaman yang muda tadi yang sudah berkecambah dari benih-benih tadi akan bersaing dengan tanaman yang lainnya dan tanaman induknya juga untuk mendapatkan air, cahaya, dan ruangan juga. Jadi tanaman mudanya ini yang berkecambah dari benih-benihnya akan bersaing dengan benih yang lainnya atau tanaman muda yang lainnya. Bahkan dia juga akan bersaing dengan tanaman induknya untuk mendapatkan air, cahaya, dan ruangan juga. This would cause the plants to be unhealthy and they could die. Ini akan menyebabkan tanaman-tanaman itu tidak sehat dan mereka bisa mati. To prevent overcrowding, seeds are scattered from the parent plant. Untuk mencegah kepadatan yang berlebih tadi, benih-benihnya akan disebarkan dari tanaman induk. The scattering of seeds from the parent plant is called seed dispersal. Ya, pemisahan benih dari tanaman induk itu disebut dengan penyebaran benih. Penyebaran benihnya bagaimana caranya? Kita akan belajar di halaman on page 71. On page 71, we have dispersal by wind. Look at each dandelion fruit. Does it look like a parachute? We have a dandelion here. Jadi dandelionnya ini dispersal by wind. Ya.
Jadi dispersal by wind. Dia penyebarannya dengan udara atau dengan angin. Lihat nih, buah dari dandelion. Apakah seperti parachute? Nih, buahnya itu yang berwarna hitamnya ini ya, fruit with seed. Nih, yang hitam-hitamnya ini adalah buah-buahannya. Di dalamnya terdapat benih atau seed. Sedangkan yang putih-putih ini itu adalah hair-nya atau bulu-bulunya atau rambut-rambut kayak gitu. Ya, the fruit of the dandelion plant has a parachute-like structure. Jadi tanaman dandelion ini, ya, buah dari tanaman dandelion memiliki sebuah bentuk seperti parasut. Oke, kita lanjut ke bawahnya lagi. The fine hairs of a dandelion fruit form a parachute that helps it catch the wind and stay in the air for a long time. Jadi rambut-rambutnya tadi, ya, dari buah dandelion tadi membentuk sebuah parasut yang menolong mereka biar bisa terbang ke udara dan bertahan di udara untuk waktu yang sangat lama. This enables the seed to move away from the parent plant. Ini menyebabkan mereka bisa berpindah dari tanaman induknya. Jadi buah-buahannya tadi yang terbang di tiup angin tadi akan menjauh dari parent plant atau tanaman induknya. Nah, sekarang the characteristic of dispersal by wind. Ciri-ciri dari penyebaran dengan melakukan udara are usually small and light. Kecil dan ringan. Dia kecil dan ringan. Nah, itulah ciri-ciri yang dispersal by wind. Oke, lanjut lagi ke halaman selanjutnya, yaitu dispersal by water. Nah, sekarang penyebaran dengan menggunakan air. Kalau tadi dengan udara, by wind, sekarang by water. A coconut fruit is heavy. Can it float on water? Jadi, sebuah kelapa, ya buah kelapa itu berat. Bisa nggak dia mengapung di air? A coconut fruit has a fibrous husk that traps air. Jadi satu buah kelapa ini memiliki kulit yang berserat yang bisa menjebak udara. This enables the coconut fruit to float on water and be carried to distant shores. Ini menyebabkan buah kelapa ini bisa mengapung di air dan terbawa ke pantai yang jauh, ya, lebih jauh lagi dari parent plant-nya tadi, lebih jauh dari tanaman induknya. Oke, dia akan terbawa oleh air tadi. Fruit or seeds dispersed by water are usually able to float. Jadi ciri-ciri dari buah-buahan yang penyebarannya dengan air biasanya mampu untuk mengapung. Ya, kalau dia mengapung kalau buahnya bisa mengapung berarti dia dispersed by water. Kalau dia mengapung berarti dia melakukan penyebarannya dengan air. Lanjut. Next, open the next page on page 74. We have dispersal by animals. Penyebaran dengan hewan. Kalau tadi ada wind, water, sekarang dengan hewan. Dispersal by animals. Do you like sweet and juicy fruits such as cherries, mangoes, grapes, and papayas? Apakah kamu menyukai buah-buahan yang manis seperti cherry, mangga, anggur, dan pepaya? Some animals like them too. Nah, di atas ini ada beberapa contohnya ya. Itu adalah contoh cherry dan ada contoh pepaya, buah-buahannya. Jadi beberapa hewan pun juga suka, bukan cuma kita saja manusia, tapi hewan pun juga ada yang suka dengan buah-buahan ini. After eating the fruit, animals help disperse the seeds far away from the parent plant by throwing the seeds away or passing them out in their droppings. Jadi setelah memakan buah-buahan itu, hewan-hewan pun menolong penyebaran benih dari tanaman induk mereka dengan cara membuang benih itu dari buahnya.
Ya, dia buang benihnya dari buahnya. Setelah mereka makan, terus mereka buang. Itu dengan jarak yang cukup jauh dari tanaman induknya. Nah, jadi ciri-ciri kalau karakteristiknya ya, kalau karakteristik yang dispersal by animal itu berarti buah-buahannya adalah sweet and juicy. Kalau buah-buahannya manis dan segar, itu artinya dia dispersal by animals, sweet and juicy. Selanjutnya itu ada lagi dispersal by explosion. Nah, kalau dispersal by explosion ini bukan penyebaran dengan cara meledak ya. Artinya adalah penyebaran dengan cara buahnya itu tiba-tiba terbuka sendiri, terus biji yang ada di dalamnya atau benih yang ada di dalam buah itu terlempar cukup jauh. Oke. The fruit of this flame of the forest is neither small nor light. Buah dari tanaman ini itu tidak kecil dan tidak juga ringan. It has no wing-like or parachute-like structures. Ini tidak memiliki sayap, tidak memiliki juga bentuk seperti parasut seperti dandelion tadi ya. Bagaimana cara mereka untuk dispersal? Some kinds of fruit dry up and explode when ripe, dispersing the seeds far and wide. Jadi ada beberapa buah-buahan, beberapa jenis buah-buahan yang mengering dan meletup ketika masak. Ingat, dia bukan meledak di sini ya. Explode artinya meledak bukan, tapi meletup. Nah, pada saat dia meletup, biji-bijinya pun akan terlempar jauh dari parent plant-nya, dari tanaman induknya. Ciri-cirinya kalau dispersal by explosion itu biasanya buah-buahannya dry up atau kering. Nih ya, contohnya adalah tanaman ini, the seeds of the saga tree. Dia kering. Setelah itu nanti akan explode ketika matang dan setelah itu buah biji-bijinya pun benih-benihnya akan terlempar jauh dari parent plant-nya. Okay, now look at on page 80. What we have learned today. The seeds of plants are dispersed to prevent overcrowding. Jadi tujuan penyebaran benih tadi, ya, the seeds of plants, penyebaran benih tadi to prevent overcrowding, untuk mencegah kepadatan yang berlebihan, ya. Jadi kalau ada pertanyaan, apa sih fungsi dari dispersal tadi? Apa sih fungsi dari penyebaran benih? Fungsinya adalah to prevent overcrowding. Oke. Terus di bawahnya nih, seeds dispersed by. Nah, ini adalah perbedaan dari dispersal ya. Yang pertama ada wind, water, animals, explosion. Silakan dibaca sendiri karena nanti ada pertanyaannya, tinggal kamu bandingkan sendiri ya. Now look at on page 81, we have an exercise here. Number 1, why do seeds need to be dispersed? Kenapa benih-benih perlu untuk disebarkan? Nah, kenapa tadi? Yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Oke. To prevent apa tadi? Number 2. Look at these pictures of fruit. Suggest how the seeds inside each fruit are dispersed based on the characteristics of the fruit. Lihatlah buah-buahan yang ada di bawah ini. Nah, di bawah buah-buahan di bawah ini memiliki karakter tersendiri. Nah, kamu tinggal mengisi apakah dia dispersal by wind atau dispersal by water, dispersal by animal, atau malah dispersal by explode. Oke, silakan tulis di bawah gambarnya atau di mana di sebelah gambar juga boleh. Number 3 itu nggak usah dijawab. Oke, cukup number 1 and number 2. If you have done answered all the questions, don't forget to take a picture of your answer and send it to me via WhatsApp. And thanks for the parents who help the children to learn and study more about the lesson. Jika kamu sudah mengerjakannya, jangan lupa untuk memfotokan hasil kerjaanmu dan kirimkan fotonya ke Mr. Adit. Dan terima kasih juga kepada orang tua yang sudah mau membantu anaknya dalam pengerjaan hari ini. Ya.
Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next meeting. Bye bye.